Seorang pelajar SMK di Kota Semarang sempat menghilang selama 3 hari saat mendaki Gunung Slamet di Purbalingga, Jawa Tengah. Pendaki ini bercerita selama tersesat di Gunung Slamet, dia menemukan seekor burung yang memberi petunjuk hingga akhirnya ditemukan oleh tim SAR. Agak nyidang aja, agak nyidang. Awas. Naomi Daviolo Setiani, siswi SMK 3 Semarang yang sempat tersesat dan dinyatakan hilang sejak Minggu 4 Oktober 2024 saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur pendakian Blambangan Purbalingga, Jawa Tengah, akhirnya ditemukan selamat pada Selasa 8 Oktober 2024. Saat ditemukan, momen tangis haru tak bisa dibendung oleh Naomi. Terlebih saat bertemu ibundanya, Naomi memeluknya sambil menangis. Ia juga menceritakan pengalaman saat dirinya bertahan hidup ketika hilang di gunung tertinggi di Jawa Tengah itu yang hanya mengandalkan sisa makanan yang dimilikinya. Untuk minumnya, mengandalkan air dari sungai yang berada di dekat tempat ia tersesat. Ya sih, karena posisinya udah hujan badai, milih nggak melanjutkan buat cari jalan, milih buat istirahat, akhirnya istirahat di tanah-tanah gitu, di batu-batu, terus tidur juga, makan, minum, istirahat. Pokoknya kalau malam tuh kalau mulai sore udah stop, nggak akan cari jalan lagi, udah istirahat sampai besok paginya mulai cari jalan, ngikuti arah-arah burung buat turun ke bawah cari jalan, naik turun ikutin burungnya. Itu juga di bawah ada sumber mata air, jadi kalau misalnya ditanya gimana sih kok bisa makan, kok bisa minum, ya roti kemarin juga masih bisa buat dimakan. Terus juga kalau air di bawah tuh ada sungai gitu, jadi bisa minum air dari situ. Terus kalau misalnya gimana caranya bertahan di dinginnya cuaca yang kayak gitu, itu tuh juga termasuk survive ya, karena kan juga kita nggak boleh panik dulu. Saat tersesat, Naomi hanya bisa berdoa agar orang-orang yang mencarinya bisa menemukan dirinya dalam keadaan selamat. Pasti, saya selalu bilang, aku yakin kalau Tuhan pasti udah nemuin jalan buat aku, buat kembali ke rumah, buat ketemu mama papa, buat ketemu adik-adikku juga. Tapi aku nggak bisa nemuin mereka bisa nemuin aku, tapi aku nggak bisa nemuin mereka. Jadi makanya aku bilang aku stop di sini, aku nggak mau cari mereka, biar mereka yang cari aku. Percaya atau tidak, ada kejadian mistis yang dialami oleh Naomi. Di hari kedua saat Naomi tersesat, ia menemukan seekor burung yang memberikan petunjuk hingga Naomi berhasil ditemukan oleh tim SAR meski sudah dalam kondisi kelelahan dan suasana hutan dipenuhi dengan kabut dan hujan deras. Menurut saya medannya cukup ekstrim ya, karena kan dari gunung-gunung yang pernah saya daki kan kayak ya tanjakan biasa, ini kan juga ada pasir-pasirnya, jadi medannya cukup banyak berbedanya dari gunung-gunung yang saya daki. Pas naik Berangkat dari Semarang itu sendirian ke Purbalingganya, terus kalau naik itu dibagi per tim dan saya dapat kelompok 3 dan itu 7 orang aja. 7 orang ya. Itu terpisah atau gimana awalnya? Ilusi. Oh, ilusi. Ilusi sebagai maksudnya. Pandangan kita ketutup. Jadi kalau kita ngelihat orang lain, tapi orang lain nggak ngelihat kita. Saya pun juga awalnya kan naik aman, turun aman. Pas turun di pertengahan itu saya ngeliat ke belakang masih ada orang, ngeliat ke belakang masih ada orang, ngeliat ke belakang lagi udah nggak ada orang sama sekali. Dan yang jalan yang seharusnya itu arah Pelawangan, bukan arah Pelawangan tapi arah hutan. Itu di pos berapa? Kehilangan satu timnya? Enggak di pos, arah turun. Arah turun. Berarti semacam ketutup gitu ya, sama ada makhluk goib gitu ya, atau gimana? Kurang tahu ya kalau itu. Saya tidak berani menyebutkan seperti iya. itu. Sementara itu, Dwiningsih Veronica, ibunda Naomi mengaku sangat senang karena sang anak akhirnya kembali lagi ke rumahnya. Tapi sebelumnya saat Naomi meminta izin untuk mendaki gunung, Dwi sudah tidak memberikan izin
dan mempunyai firasat yang tidak enak, takut terjadi sesuatu terhadap sang anak. Pertama itu kan saya tuh ngerasanya sepatu yang buat mendaki kan di luar, di dalam plastik. Lah saya itu kok waktu bersih kok cuma ada plastiknya tok, sepatunya ndak ada. Saya sudah pikir ki bocah ki mesti lunga ning nggone puncak. Cuma kok ndak izin. Izinnya tuh sudah beda lagi, bukan ke puncak. Izinnya ke Tugu itu. Terus kok posisi juga HP ndak bisa aktif. Biasanya dia tuh kalau pergi kemanapun pasti kirim kabar ke rumah, posisi di mana, lagi apa, pasti kirim kabar. Nah ini kok enggak. Terus itu juga papai biasanya kan ndak pernah kalau dipeluk papai mau. Lah ini kok tiba minta peluk, Pak, peluk dong Pak, kan aku ulang tahun. Peluk dong Pak, minta peluk. Nah itu jadi firasat juga. Atas kejadian yang menimpa sang anak, Dwi memberikan nasihat kepada anaknya agar mengutamakan kejujuran, terlebih dirinya tak mempermasalahkan jika anaknya memiliki hobi naik gunung. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dikri Tifani Badi, jurnalis NTV melaporkan.